Halo, selamat siang Mas Danang dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di presentasi kali ini judulnya adalah analisis arsitektur, manajemen, kernel, dan evaluasi kinerja dari Chrome OS. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kayak kok makin lama komputerku makin lambat ya? Nah, ini tuh terjadi karena sistem operasi konvensional sering mengalami sebuah software bloat, yaitu penumpukan aplikasi dan layanan pada latar background yang tidak efisien, yang menyebabkan tingginya konsumsi RAM dan juga CPU. Nah, di dunia teknologi saat ini yang bergerak dengan cepat dan menuju web-based computing, itulah kami akan membahas tentang sebuah Chrome OS yang di sini hadir dengan konsep thin client, di mana beban komputasi berat didelegasikan ke cloud, bukan beban ini ke perangkat lokal. Nah, itu tuh berbeda dengan Windows dan macOS. Google membangun sebuah Chrome OS ini di atas fondasi kernel Linux dengan pendekatan yang radikal. Nah, di sini peran sebuah Google Chrome bertindak sebagai premier interface bagi user. Arsitektur ini tidak hanya membuat sistem menjadi ringan tetapi juga aman berkat teknologi sandboxing yang mengisolasi setiap proses secara absolut. Kemudian kita akan masuk ke rumusan masalahnya. Di sini bagaimana sih arsitektur tingkat rendah dan operasional komponen inti Chrome OS bekerja secara teknis. Kemudian bagaimana mekanisme algoritma penjadwalan, proses serta struktur internal kernel Linux diadaptasi oleh Chrome OS untuk mengelola beban kerja sistem multitasking. Kemudian apa saja keunggulan, kelemahan, serta bagaimana komparasi dan prospek pengembangan Chrome OS disandingkan dengan OS-OS desktop pada lainnya. Kemudian kita masuk ke tujuannya apa sih dan manfaatnya apa. Yang pertama tujuannya kita mengkaji sejarah evolusi komputasi dari konsep mainframe klasik hingga lingkungan cloud native pada Chrome OS. Kemudian menganalisis operasi spesifik komponen sistem operasi, mulai dari implementasi kernel monolitik hingga manajemen memori berbasis kompresi. Kemudian mengevaluasi secara objektif keandalan Chrome OS dalam eksekusi program kontemporer dan melihat potensinya terhadap keberlanjutan pemakaian hardware secara global. Dan kemudian manfaatnya yaitu menjadi blueprint teknis untuk memahami efisiensi perangkat dan keberlanjutan perangkat keras sendiri. Kemudian kita akan masuk ke konsep dasar dan sejarahnya. Kita akan masuk ke dalam konsep dasarnya dulu. Pada sistem operasi kan hakikatnya adalah jembatan antara perangkat keras dan juga aplikasi. Nah, jauh pada era 1960-an hingga 1980-an, komputasi ini berpusat pada sistem mainframe raksasa. Nah, saat itu ratusan pengguna berbagi satu CPU melalui terminal pasif yang hanya berisi layar dan keyboard, karena semua proses dan penyimpanan data dilakukan secara terpusat di dalam mainframe. Nah, kemudian kita akan ke siklus balik paradigma dan era thin client. Nah, dengan matangnya sebuah cloud computing pada saat ini kita mengalami siklus balik. Konsep terminal pasif yang tadinya adalah nenek moyang dari filosofi Chrome OS. Alih-alih membuat perangkat yang memproses segalanya secara lokal, nah Chrome OS ini hadir sebagai smart thin client yang mendelegasikan tugas berat dan penyimpanan ke dalam server cloud. Ini mereplikasi efisiensi mainframe dengan wujud laptop yang portable dan juga modern. Kita akan masuk ke dalam sejarahnya, yaitu pada November 2009, Google merilis sebuah proyek bernama Chromium OS. Dengan visi itu menciptakan OS yang stateless dan tidak menyimpan konfigurasi lokal yang rentan virus. Sehingga sistem ini tidak dibangun dari nol, melainkan menggunakan fondasi dari sebuah Linux, yaitu Gentoo Linux. Pemilihan Gentoo ini memungkinkan teknisi untuk membuang modul kernel yang tidak perlu, sehingga waktu booting Chrome OS itu bisa sangat cepat, bahkan bisa di bawah 8 detik. Kemudian dengan seiring bertambahnya waktu setelah kemajuan zaman, Chrome OS ini berevolusi masif. Nah, pada tahun 2016 sistem ini memasuki Arc++, sehingga bisa menjalankan aplikasi Android secepat aplikasi native. Kemudian pada tahun 2018 hadir subsistem Crostini
yang memungkinkan pengguna menjalankan lingkungan Linux murni dan grafisnya disuntikan ke layar menggunakan protokol Sommelier. Iya, maaf kalau salah pengucapan. Ya, evolusi inilah yang mengubah Chrome OS yang awalnya hanyalah mesin peramban atau mesin pencarian web menjadi stasiun kerja atau workstation programming yang tangguh dan juga aman. Kita masuk ke dalam komponen pada sistem operasi. Yang pertama ada operasi kernel. Chrome OS menggunakan arsitektur kernel Linux bertipe monolitik yang memangkas ekstensif modul-modul tidak relevan agar booting berjalan sangat cepat. Di mana kernel monolitik di sini berarti seluruh layanan inti sistem operasi seperti manajemen memori, penjadwalan proses, hingga driver perangkat keras berjalan secara bersamaan di dalam satu ruangan alamat yang sama. Yang kedua adalah interupsi atau interrupt. Memanfaatkan hardware interrupt di mana CPU melakukan context switch dan menyimpan status register, sign flag, overflow flag, carry flag, dan zero flag secara presisi. Di mana interrupt di sini yang berarti perangkat keras mengirim sinyal interrupt ke CPU dan CPU kemudian akan menjeda tugas yang sedang dikerjakannya untuk melayani input dari user. Yang ketiga adalah memori. Memori menggunakan teknologi CRAM yang mengalokasikan perangkat blok terkompresi langsung di dalam RAM fisik, di mana menghindari penggunaan partisi swap konvensional. Jadi solusinya dari CRAM ini adalah seperti contoh pada tab browser yang sedang tidak aktif atau sedang tidak buka, datanya akan dikompresi menjadi blok-blok. Dan di mana datanya ini dapat menghemat penggunaan RAM sekaligus memperpanjang umur SSD. Selanjutnya ada networking dan audio. Jaringan dikendalikan Daemon Shield, sementara audio menggunakan sistem Chrome OS Audio Server atau CRUS untuk menyalurkan sinyal integritas maksimal ke antarmuka di AC. Daemon Shield di sini adalah program yang berjalan di latar belakang untuk mengatur semua koneksi jaringan. Sedangkan CRUS atau Chrome OS Audio Server ini adalah sinyal audio yang disalurkan langsung menuju perangkat output, sehingga kualitas suaranya menjadi sangat bersih dan jernih. Dan yang terakhir adalah sistem keamanan. Sistem keamanan menggunakan verified boot berbasis kriptografi, sistem berkas rootfs dengan mode read-only murni, dan isolasi program menggunakan sandboxing atau Secom BBF. Verified boot di sini adalah setiap kali komputer dinyalakan, modul perangkat keras akan mencocokkan kode atau hash dengan kunci rahasia, di mana ketika ada satu file saja yang berubah akibat virus, maka sistem akan langsung menolak dan melakukan booting. Untuk rootfs sendiri, itu berarti adalah berkas-berkas inti sistem operasi dikunci dalam format di mana hanya read-only, maka virus jenis seperti ransomware atau malware tidak bisa mengubah atau menyandara file sistem apapun. Kita masuk ke dalam struktur sistem operasi dan kernel. Struktur operasional dikelompokkan secara terisolasi menjadi user mode dan kernel mode. Walaupun akses administratif atau root dikunci total pada sistem utama, Chrome OS mengizinkan modifikasi melalui mode pengembang di subsistem cross-tiny. Mekanisme manajemen memori OOM killer pada Linux juga direstrukturisasi menjadi tabs disorder untuk melepas memori dari tab tidak aktif, di mana secara keseluruhan Chrome OS merupakan perwujudan efisiensi rekayasa perangkat lunak yang meredefinisi standar sistem operasi modern, di mana terdapat banyak manfaat khususnya
efisiensi sumber daya tingkat tinggi, melalui pemangkasan modul pada kernel monolitiknya dan pemanfaatan kompresi memori virtual atau VRAM. Lalu ada stabilitas dan responsivitas dinamis, di mana kombinasi penanganan interrupt yang presisi, algoritma penjadwalan, dan inovasi type discorder memastikan sistem dapat menangani beban kerja multitasking tanpa deadlock. Lalu ada paradigma keamanan mutlak atau zero trust dengan mengintegrasi isolasi user mode dan kernel mode. Kita akan masuk ke dalam algoritma penjadwalan. Yang pertama adalah Completely Fair Scheduler atau CFS. Chrome OS secara penuh mengimplementasikan algoritma CFS dari Linux. Pada dasarnya, CPU komputer hanya bisa mengerjakan satu tugas pada satu waktu. Agar komputer bisa menjalankan banyak sekaligus, CPU harus berpindah-pindah tugas dengan sangat cepat. CFS di sini adalah algoritma modern bawaan Linux, di mana dia mengatur kapan dan berapa lama sebuah aplikasi boleh memakai CPU. Tujuannya adalah untuk menciptakan ilusi bahwa komputer memiliki CPU yang sempurna, di mana daya komputasi dibagi rata kepada semua proses yang sedang berjalan. Lalu yang kedua ada struktur red flag tree. Algoritma ini meninggalkan pendekatan batas waktu yang kaku dan beralih menggunakan struktur data logaritmis red flag tree. Cara kerjanya adalah tugas yang paling sedikit mendapat jatah CPU akan selalu ditempatkan oleh sistem di cabang pohon atau tree yang paling kiri, di mana setiap kali CPU selesai dengan satu tugas, ia tidak perlu mengecek antrean satu persatu. Ini membuat pencarian tugas berlangsung sangat cepat dan sangat efisien secara komputasi. Berikutnya adalah virtual runtime. Setiap utas eksekusi atau thread dijamin akan mendapatkan presentasi daya komputasi secara adil melalui kalkulasi yang disebut virtual runtime, di mana virtual runtime sendiri adalah argo atau meteran yang mencatat berapa lama sebuah aplikasi memakai CPU. Setiap kali sebuah aplikasi atau thread selesai menggunakan CPU, meteran atau runtime-nya akan bertambah. CFS selalu memilih aplikasi yang nilai runtime-nya paling kecil untuk dijalankan selanjutnya. Hasilnya adalah, jika ada program berat yang terlalu banyak memakan CPU, runtime-nya akan cepat membesar sehingga posisinya tergeser ke kanan dan ia harus memberi jalan bagi program lain. Sebaliknya, program ringan yang baru saja dijalankan akan langsung dieksekusi seketika. Jadi, tidak ada aplikasi yang dibiarkan tidak mendapatkan daya atau starvation. Dan yang terakhir adalah pencegahan deadlock. CFS sangat krusial saat mesin menjalankan produktivitas berat seperti concurrent programming. CFS membagikan daya CPU secara real-time agar sinkronisasi antar utas berjalan presisi, sehingga mencegah terjadinya benturan eksekusi atau deadlock yang bisa membekukan sistem operasi. Di mana bahaya deadlock di sini itu ada jika utas A sedang mengunci data dan utas B butuh data tersebut, maka data B harus menunggu. Jika sistem penjadwalan CPU menggunakan waktu yang kaku, data A mungkin saja dihentikan paksa oleh CPU saat masih mengunci data, membuat data B menunggu selamanya hingga sistem membeku atau deadlock. Di mana CFS di sini memberikan sebuah solusi, di mana CFS membagikan waktu berdasarkan virtual runtime secara real time, dan CPU dapat memastikan utas yang sedang memegang kunci data segera mendapatkan jatah waktu komputasi untuk menyelesaikan pekerjaannya dan melepas kuncinya. Di mana dari semua itu,
memastikan komputer tidak membeku atau hang saat menjalankan tugas yang berat. Masuk ke dalam analisis dan evaluasi, Chrome OS sendiri memiliki kelebihan yaitu arsitektur daya rendah dan teknik isolasi siram menjadikannya sangat reaktif. Dua, tidak adanya program bloatware latar belakang dan keamanan ekstrim tak tembus celah dari virus atau ransomware berkat verified boot dan efisiensi penggelaraan berpusat via Zero Touch Enrollment. Kemudian kekurangan Chrome OS sendiri harus memiliki ketersediaan jaringan yang stabil dan belum bisa menjalankan program legasi atau pemodelan grafis profesional secara native. Kemudian, jika dibandingkan dengan Windows, Chrome OS kalah dalam mengeksekusi aplikasi awas atau format .exe dan game AAA. Tapi Chrome OS menang dalam menghindari software root atau penurunan kinerja dan keamanan. Tapi jika dibandingkan dengan Linux konvensional, Chrome OS tidak memberikan kebebasan atau akses root Chrome OS dikunci di sistem utama. Kemudian prospek pengembangan Chrome OS di masa depan yaitu ada peluncuran platform Chrome OS Flex memungkinkan revitalisasi perangkat keras komputer lawas menjadi terminal web sebagai inovasi berkelanjutan pencegah limbah elektronik. Kemudian Chrome OS berfokus pada on-device artificial intelligence dengan memanfaatkan NPU atau Neural Processing Unit, di mana hal ini akan memampukan sistem eksekusi model bahasa besar atau LLM secara luring, di mana dapat meminimalisir ketergantungan internet dan menjaga privasi data. Baik, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulannya. Yang pertama adalah Chrome OS itu membuktikan bahwa Linux yang terkenal rumit bisa disederhanakan menjadi operating system yang dapat digunakan oleh semua kalangan. Nah, ini kabar baik ya. Kalau biasanya kita mendengar kata Linux, orang-orang mendengar kata Linux itu biasanya stereotipnya lebih ke mas-mas IT yang suka coding mungkin, yang ngetik-ngetik di terminal. Tapi dengan adanya Chrome OS ini membuktikan atau bahwa Linux itu bisa ditarik ke arah yang berbeda, ditarik ke arah yang lebih luas lagi, semua orang bisa pakai. Bahkan sekarang ini di SD-SD misalkan, itu anak-anak lebih seringnya belajar menggunakan Chrome OS daripada Windows. Biasanya karena memang keterbatasan device, ataupun juga karena Chrome OS ini dinilai jauh lebih stabil dalam artian Chrome OS jauh-jauh lebih jarang terkena masalah. Kalau Windows mungkin ada masalah di operating sistemnya atau mungkin di mana. Kalau di Chrome OS ini jauh-jauh lebih jarang. Jadi lebih mudah lah dipakai oleh orang-orang awam karena tidak perlu debugging ini, troubleshoot itu dan lain-lain. Dan kedua adalah optimalisasi arsitektur ZRAM dan algoritma CFS membuat operating system ini berkinerja tinggi pada perangkat keras terbatas. Nah, karena yang seperti yang dijelaskan tadi ya, ZRAM itu membuat RAM usage-nya lebih kecil dan CFS ini membuat multithread itu jauh lebih efisien, lebih tersebar merata. Jadi, perangkat-perangkat dengan kinerja terbatas, bukan kinerja ya, perangkat-perangkat yang mungkin sudah tua, itu dia bisa menjalankan Chrome OS dengan aman. Mungkin kalau misalkan menggunakan RAM 4 GB, kalau ditarik menggunakan standar Windows sekarang, 4 GB itu sudah jalankan Windows saja itu sudah berat ya. Tapi dengan adanya Chrome OS ini, RAM 4 GB bisa multitasking bahkan, bisa membuka beberapa tab sekaligus. Kemudian yang ketiga adalah standar keamanan absolut dengan rootfs, read only, dan isolasi sandboxing menjadikan OS ini tahan terhadap ancaman cyber sekaligus menawarkan efisiensi strategis untuk pengurangan limbah elektronik. Nah, ini kabar baiknya ya. Jadi Chrome OS ini selain dia memang didesain untuk simple, dia itu juga menawarkan efisiensi strategis untuk pengurangan limbah elektronik. Jadi kalau misalkan kita punya device-device yang sudah lama, misalkan contoh ya, kita bingung nih, oh ini untuk menjalankan Windows sudah sangat berat. Tapi kalau untuk Linux, jangan dulu karena mungkin dipakai untuk adik, untuk belajar di sekolah dan segala macam. Nah, kita bisa akali itu dengan menginstal Chrome OS. Kenapa? Karena dengan Chrome OS, RAM usage-nya akan jauh-jauh menurun daripada Windows, terus kemudian juga lebih aman dengan adanya rootfs dan juga sandboxing. Karena kan sandboxing itu hanya akan memendam kalau misal kita browsing ya, terus kemudian ada virus, ya sandboxing ini itu akan menyimpan virus itu hanya ada di satu tab saja, jadi tidak akan menyebar ke tab-tab yang lain. Itu bagusnya dari sandboxing.
Terus kemudian kita masuk ke dalam saran. Nah, yang pertama, bagi institusi dan ekosistem enterprise sangat disarankan mengimplementasikan manajemen perangkat Chrome OS Flat untuk merevitalisasi PC atau laptop lawas demi efisiensi biaya. Nah, itu seperti yang tadi ya, karena Chrome OS ini sangat efisien dalam RAM usage dan juga CPU usage, jadi kita bisa siasati daripada kita mengganti komputer-komputer lama dengan yang baru, pasti kan jauh lebih mahal, apalagi di kondisi-kondisi seperti ini yang RAM dan juga SSD harganya naik melambung jauh, itu pasti tidak worth it lah ya. Jadi lebih baik kita akali dengan mengganti operating sistemnya. Salah satunya bisa menggunakan Chrome OS ini, OS fleksibel lebih tepatnya. Kemudian bagi mahasiswa dan praktisi TI akan sangat dianjurkan mengeksplorasi ekosistem kontainer Linux murni Crostini sebagai medium sandbox aman yang bebas resiko untuk menguji otomasi jaringan, analisis data, atau uji kerentanan. Kemudian yang ketiga adalah bagi penelitian akademis akan sangat disarankan mengkaji dampak integrasi AI secara luring on device AI terhadap efisiensi daya komputasi Chrome OS di masa depan. Ini juga salah satu kesempatan dan juga challenge ya bagi kita ke depannya. Mungkin AI tidak hanya bisa dijalankan secara online. Memang sekarang AI bisa dijalankan secara offline, tapi biasanya terbatas pada device-device yang dalam tanda kutip mampu ya, device-device yang kinerjanya tinggi. Tapi untuk device-device lama itu kan sudah tidak berjalan dengan baik. Nah, kita bisa cari cara supaya next time nih, mungkin di kedepannya ada nih model-model AI yang bisa diintegrasikan ke dalam Chrome OS, yang bisa dipakai di device-device dengan low power misalkan, atau device-device lama yang performanya sudah lumayan tertinggal zaman gitu. Kemudian itu dari kami, Pak Danang, terima kasih banyak dan sampai jumpa.